Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bangsa dimanapun berada, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa. Bersama saya, Diki Anggoro, yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema besar, visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan berbangsa. Sebuah tema yang menurut saya sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Kenapa relevan? Karena belakangan ini dunia maya sedang ramai dengan fenomena kabur aja dulu. Sebuah ungkapan yang menggambarkan keinginan sebagian masyarakat terutama anak muda, untuk mencari kehidupan yang dianggap lebih baik di luar negeri. Tren ini ramai di TikTok, Instagram, dan Twitter, bahkan jadi perbincangan serius di kalangan akademisi dan pemerhati sosial. Fenomena ini sebenarnya bukan sekedar keinginan untuk benar-benar pergi meninggalkan Indonesia, tetapi lebih dalam dari itu, ia adalah refleksi keresahan, kritik, bahkan protes terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kita hadapi. Kalau kita lihat lebih dekat, isu ini juga sangat terasa dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Banyak anak muda yang memilih kabur aja dulu untuk menempuh pendidikan di luar negeri karena mereka merasa kualitas universitas di sana lebih baik, lebih terbuka, dan juga lebih menyajikan masa depan. Begitu juga dalam hal kesehatan, tidak sedikit masyarakat yang berobat ke luar negeri karena mereka merasa fasilitas dan layanan kesehatan di dalam negeri belumlah optimal. Nah, disinilah pentingnya visualisasi bangsa, bagaimana kita sebagai anak bangsa tetap bisa melihat masa depan Indonesia dengan optimisme, dengan kebanggaan, dan dengan komitmen untuk berkontribusi. Karena pada akhirnya cinta tanah air bukan hanya soal tinggal atau tidak tinggal di sini, tetapi bagaimana kita peduli, memberi masukan, dan ikut membangun negeri. Itulah yang akan kita gali lebih dalam pada podcast hari ini bersama narasumber saya yang luar biasa yaitu dari Ibu Bahriatul Ma'rifah selaku akademisi di Poltekkes Kemenkes Semarang, Ibu Aulia Miladitya selaku akademisi di Poltekkes Kemenkes Surabaya, Ibu Anggi Febrianti selaku praktisi teknisi elektromedis di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ibu Vicky Hidayati selaku praktisi Pranata Laboratorium di RSUP Dr. Sarjito. Kita akan membahas bagaimana tren ini bisa kita maknai sebagai peluang untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan menumbuhkan semangat bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Untuk narasumber pertama, kita akan dengarkan pandangan mengenai isu ini dari konteks pendidikan. Kami persilakan Ibu Iva untuk menyampaikan pandangannya. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke. Kalau kita bicara fenomena kabur aja dulu dalam konteks pendidikan, saya ingin menegaskan posisi saya bahwa saya tidak setuju jika semangat ini dimaknai sebagai ajakan untuk meninggalkan Indonesia tanpa komitmen kembali. Pendidikan itu hakikatnya bukan sekedar jalan untuk memperbaiki nasib, tetapi juga sarana untuk memperbaiki nasib bangsa. Kita tentu tidak menutup mata bahwa banyak anak muda Indonesia ingin belajar di luar negeri karena kualitas universitas dan peluang penelitian di sana dianggap lebih maju. Itu sah-sah saja, dan bahkan bisa menjadi modal besar. Namun, masalahnya muncul ketika semangat kabur itu menjadi generasi kita kehilangan ikatan batin dengan tanah air. Padahal ilmu yang diperoleh seharusnya kembali dipersembahkan untuk bangsa, bukan justru menetap dan membangun negara lain. Dalam konsep visualisasi bangsa, kita harus berani membayangkan Indonesia sebagai pusat keilmuan, pusat inovasi, dan pusat pendidikan unggul di Asia bahkan di dunia. Tetapi untuk sampai ke sana, kita memerlukan putra-putri bangsa yang rela menanamkan ilmunya di tanah air. Jadi, kalaupun ada yang berangkat ke luar negeri untuk studi, mentalitas yang harus dibawa bukanlah kabur, melainkan belajar untuk kembali mengabdi. Inilah yang menjadi kunci rasa cinta tanah air dalam bidang pendidikan. Karena cinta tanah air tidak hanya ditunjukkan dengan tinggal di Indonesia, tetapi dengan memastikan bahwa setiap ilmu, pengalaman, dan jaringan internasional yang kita dapatkan bisa menjadi sumbangsih nyata bagi kemajuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, saya menolak semangat kabur aja dulu yang seolah-olah menganggap pergi ke luar negeri adalah jalan untuk melepaskan diri. Yang kita butuhkan adalah pergi untuk kembali, belajar untuk mengabdi. Itulah makna sejati visualisasi bangsa dalam bidang pendidikan. Wah, pandangan yang sangat bagus sekali, Ibu Iva. Jadi dari Ibu Iva, boleh-boleh saja kabur ke luar negeri untuk belajar, namun tetap harus kembali untuk mengabdikan ilmu yang diperoleh untuk pembangunan di dalam negeri. Begitu ya. Baik, sekarang mari kita undang Ibu Aulia sebagai sesama akademisi untuk menyampaikan pandangannya terkait isu ini. Dipersilakan, Ibu Aulia. Baik, terima kasih. Jadi untuk
Kabur dalam arti di sini bukan berarti lari dari tanggung jawab secara kriminal ya. Lebih kepada ekspresi frustasi, bisa dilatar belakangi berbagai faktor, ekonomi, politik, sosial, atau lingkungan kerja. Sehingga mendorong seseorang untuk escape ke luar negeri. Bisa karena alasan studi lanjut, cari kerja, digital nomad, atau sekedar riset hidup. Sebagai akademisi, saya melihat fenomena ini sebagai bentuk mobilitas global yang meningkat pesat dalam 2 dekade terakhir. Faktor pendorong dari dalam negeri, ini ada ketimpangan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, krisis iklim sosial, bisa dari toxic work culture, intoleransi, maupun yang lain. Kemudian daya tarik dari luar negeri ini ada gaji yang lebih tinggi, kesempatan pendidikan, lingkungan yang lebih toleran dan suportif tentunya, akses teknologi dan infrastruktur lebih baik. Ini sesuai dengan teori migrasi klasik seperti push-pull teori dari Everett Lee. Keuntungan dari kabur dulu aja ini akses ke pendidikan dan pengalaman internasional, kemudian peningkatan skill dan kompetensi global, kontribusi ekonomi kembali ke negara asal, namun juga ada resikonya, yaitu potensi brain drain, hilangnya tenaga ahli dari negara asal. Kalau kita bicara soal pendidikan di Indonesia, banyak mahasiswa yang penuh potensi, penuh semangat, tapi merasa terhimpit oleh keterbatasan sistem. Kurikulum kita seringkali lamban beradaptasi dengan perkembangan dunia saat ini. Penelitian kita terbentur minimnya fasilitas, bahkan ruang kebebasan berpikir kadang tidak diberi ruang yang sehat. Itu membuat anak-anak muda kreatif merasa seperti jalan mereka buntu. Kabur aja dulu ini menjadi strategi untuk bertahan dan juga berkembang, mencari ruang baru yang lebih sehat untuk tumbuh. Misalnya pergi belajar ke luar negeri, magang di institusi global, atau terjun langsung ke komunitas internasional. Saya percaya kalau kita memberi kebebasan pada anak muda untuk mengambil jalannya, termasuk jalan kabur aja dulu, maka suatu saat banyak dari mereka yang akan kembali, tidak hanya membawa gelar, namun juga jejaring pengalaman dan cara pandang baru. Itu jauh lebih berharga bagi pembangunan pendidikan kita ke depannya. Ada kalanya untuk bisa berkontribusi lebih besar, seseorang harus keluar dulu dari lingkaran yang mengekang dirinya. Kita tidak bisa menghakimi keputusan atau keputusan pilihan hidup dari seseorang, namun penting untuk mempunyai kesadaran kritis, apakah kita kabur karena ingin tumbuh atau sekedar menghindar. Kalau kita punya rencana, tujuan, dan alasan yang jelas, kabur bisa menjadi bentuk mobilitas strategis. Tapi kalau tanpa arah, bisa menjadi bumerang. Terima kasih Ibu Aulia untuk pandangannya yang luar biasa. Baik, sekarang mari kita mengupas bagaimana isu kabur jadul ini bergulir di sektor kesehatan. Kita akan undang narasumber Ibu Anggi sebagai praktisi teknisi elektromedis di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, bagaimana nih pandangannya Ibu Anggi terkait isu ini? Dipersilakan. Eh, oke, baik. Terima kasih Mas Diki atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan di bidang kesehatan, khususnya saya sendiri sebagai seorang teknisi elektromedis. Jadi bagi saya salah satu cara untuk menunjukkan cinta tanah air itu bisa dengan cara penggunaan dan pengembangan produk lokal, di mana hal ini alat kesehatan. Sayangnya nih niat kita ini biasanya suka tersandung di birokrasi dan juga regulasi yang rumit sampai tenaga dan biaya yang seharusnya bisa dipakai untuk riset atau juga operasional habis di jalan. Sedangkan di negara lain, contohnya seperti di Tiongkok, industri alat kesehatan itu berkembang sangat pesat karena adanya dukungan dari pemerintah, di mana pemerintah itu mewajibkan fasilitas-fasilitas kesehatan menggunakan produk lokal mereka sendiri. Berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana kami yang ingin membangun industri lokal justru dibuat sulit seakan-akan dedikasi kami ini tidak dihargai. Jadi kadang membuat pilihan kabur aja dulu itu terasa realistis. Pergi sementara ke luar negeri itu untuk mendapatkan kesempatan belajar, mengakses teknologi, dan juga mengembangkan kemampuan, itu bisa kita gunakan tanpa terus-menerus terjebak di sistem kita yang sekarang menahan apa yang kita punya. Eh, tapi tetap sebagai seorang warga negara Indonesia, saya juga ingin tetap berbakti untuk negeri. Jadi semua yang sudah saya dapat di luar negeri, baik pengalaman dan sumber daya, itu akan kembali ke Indonesia dengan kita bisa melakukan pengembangan industri lokal dan ikut meningkatkan kualitas layanan kesehatan di negeri sendiri. Dengan begitu, kabur sementara ini bukan berarti lari,
dari cinta tanah air, tapi cara untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata dan berguna. Tuh. Terima kasih banyak Ibu Anggi untuk gagasannya. Jadi dari sisi Ibu Anggi sebagai seorang teknisi elektromedis menanggapi bahwa regulasi terkait pengembangan produk medis lokal itu kurang mumpuni ya karena tersandung dengan birokrasi dalam negeri. Nah, baik sekarang mari kita dengarkan pendapat dari Ibu Vicky sebagai sesama praktisi yaitu praktisi Pranata Laboratorium di RSUP Dr. Sarjito. Bagaimana nih Bu Vicky terkait isu yang bergulir ini? Dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Diki atas kesempatannya. Kalau saya sendiri kurang setuju ya dengan isu kabur aja dulu ini. Apalagi kalau yang dimaksud kabur di sini itu pergi dan tidak kembali. Adapun beberapa dampak negatif dari isu ini, yaitu bangsa kita menjadi kekurangan atau bahkan nantinya akan kehilangan tenaga medis yang berkualitas, yang sebenarnya masih sangat dibutuhkan di sini. Kemudian juga akan adanya ketimpangan layanan, sehingga daerah-daerah terpencil di Indonesia akan semakin kekurangan tenaga medis karena banyaknya yang memilih untuk kabur ke luar negeri. Di samping itu, seperti yang kita ketahui ya, sebagai tenaga medis kita memiliki etik profesi, yang mana kita sebagai tenaga medis itu memiliki tanggung jawab sosial untuk melayani masyarakat di negara kita sendiri ini. Dengan adanya kabur aja dulu ini atau kabur ke luar negeri, kita juga bisa dianggap mengabaikan tanggung jawab kita yang satu ini. Dan mungkin yang sering kali kita lupakan adalah pasien dan keluarganya. Saya pernah membaca suatu patah ketika seorang dokter kabur, yang terluka itu bukan hanya sistem, tapi ada nyawa pasien juga yang tertinggal. Sebenarnya kabur aja dulu itu boleh, asalkan ada tujuan yang jelas, bukan sekedar lari dari masalah. Kemudian harus ada juga komitmen diri kita sendiri untuk kembali dan berkontribusi di Indonesia. Karena kabur itu bukan solusi jangka panjang ya. Yang penting ada kontribusi untuk kemajuan kesehatan di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vicky atas gagasannya. Jika semua orang kabur ke luar negeri, maka benar bahwa Indonesia akan kehilangan praktisi-praktisi tenaga medis ataupun tenaga kesehatan handal yang diperlukan untuk menunjang pembangunan kesehatan di Indonesia. Nah, baik teman-teman pendengar, sepertinya diskusi kita cukup seru ya. Masing-masing narasumber memiliki pandangan mereka untuk memilih kabur atau bertahan. Namun yang pasti, semua sepakat bahwa kabur untuk kembali dan berkontribusi adalah cara yang paling ideal untuk menunjukkan rasa cinta kita ke tanah air dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbenah. Teman-teman pendengar, dari diskusi kita hari ini, kita bisa belajar bahwa setiap pilihan hidup memang penuh tantangan. Ada yang merasa lebih baik mencari pengalaman di luar negeri, ada pula yang melihat bahwa bertahan dan berkarya di tanah air adalah panggilan yang mulia. Kesehatan, pendidikan, dan segala sektor kehidupan memang punya tantangan, tapi justru disitulah letak cinta perjuangan kita. Cinta tanah air bukan hanya kata-kata, melainkan keberanian untuk menghadapi masalah, mencari solusi, dan membuktikan bahwa bangsa kita mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Maka dari itu, mari kita jadikan ilmu, tenaga, dan semangat yang kita miliki sebagai bentuk bakti. Karena pada akhirnya, siapa lagi bisa menjaga dan membesarkan Indonesia kalau bukan kita sendiri. Tetaplah berani tinggal, tetaplah bangga berbangsa, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sekian untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.